Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Pawit, mahasiswi UIN Cyber Sehnur Jati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Jarak Jauh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan PAI luar sekolah dengan dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah MPD pada pertemuan yang ke-11. Pengertian dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM adalah suatu institusi yang berbasis masyarakat atau community based institution yang didirikan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, sehingga PKBM merupakan inisiatif masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan melalui proses pembelajaran. Jadi inisiatif, pelaksana, dan pesertanya itu semua dari masyarakat. Adapun fungsi PKBM dalam pendidikan Islam luar sekolah itu sendiri ada 3 macam. Yang pertama adalah untuk memberdayakan masyarakat agar masyarakat memiliki peluang untuk belajar agama tentang apa saja yang sesuai dengan mereka butuhkan dan memberikan kesempatan bagi semua warga masyarakat tanpa membedakan status sosial, budaya, dan lainnya untuk memperoleh layanan pendidikan dan dapat mengakomodir berbagai keragaman yang ada. Artinya, dalam pendidikan Islam luar sekolah, semua warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama tanpa dibatasi oleh usia, status sosial, dan yang lain sebagainya. Sedangkan fungsi yang kedua untuk meningkatkan kualitas pengetahuan agama masyarakat. Artinya, dengan mengikuti pendidikan Islam luar sekolah, masyarakat diharapkan akan mempunyai pengetahuan agama yang lebih berkualitas. Sedangkan fungsi yang ketiga adalah pengembangan dan pertumbuhan keagamaan masyarakat. Diharapkan dengan adanya pendidikan Islam luar sekolah, ilmu pengetahuan keagamaan masyarakat akan terus berkembang dan tumbuh seiring dengan perkembangan zaman. Sedangkan untuk fungsi-fungsi manajemen dalam penyelenggaraan pendidikan Islam luar sekolah itu sendiri melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap identifikasi, yang kedua tahap perencanaan, yang ketiga tahap pengorganisasian, yang keempat tahap pelaksanaan, yang kelima tahap evaluasi, dan yang keenam adalah tahap rencana kerja tindak lanjut atau RKTL. Untuk lebih jelasnya mengenai apa itu identifikasi, apa perencanaan, dan yang lain sebagainya akan saya jelaskan pada slide yang berikutnya. Apa itu tahap identifikasi? Nah, tahap identifikasi itu dapat kita identifikasi melalui kebutuhan belajar apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalkan kebutuhan pendidikan agama atau keahlian tertentu. Selanjutnya adalah sumber belajarnya, dari mana pendidikan PAI luar sekolah mendapatkan sumber-sumber ilmu untuk pendidikan. Misalkan dari Al-Quran, dari Al-Hadis, atau dari buku-buku. Untuk yang selanjutnya adalah dana belajar, dari mana pendidikan PAI luar sekolah itu mendapatkan dana, misalkan dari para donatur atau mengajukan proposal kepada masyarakat, kepada pemerintah atau masyarakat desa. Selanjutnya adalah tempat belajar. Nah, pendidikan PAI luar sekolah itu akan dilaksanakan di mana? Misalnya di masjid, di musola, atau di rumah seseorang tertentu. Terus yang berikutnya adalah waktu belajar. Kapan pendidikan PAI luar sekolah itu akan dilaksanakan? Apakah sore hari, pagi hari, atau malam hari? Dan hal-hal lain yang dapat mendukung terselenggaranya program belajar PAI luar sekolah. Untuk tahap yang berikutnya adalah tahap perencanaan. Menurut Standar Minimal Manajemen Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau SMM PKBM, kegiatan perencanaan bisa dilaksanakan melalui pendataan umum, masalah atau kebutuhan dan sumber daya pendukungnya. Maksudnya, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bagaimana sumber daya yang dapat mendukungnya. Misalnya dalam keahlian tertentu, penyelenggara pendidikan juga harus berkolaborasi dengan para ahli. Terus yang berikutnya adalah menyusun prioritas kebutuhan program masing-masing bidang. Misalnya layanan pendidikan, bagaimana layanan akan diberikan kepada masyarakat, bagaimana bentuknya atau bagaimana sistemnya. Layanan informasi, bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan informasi mengenai program pendidikan luar sekolah. Terus kemitraan, pendidikan PAI luar sekolah itu akan bermitra dengan siapa? Misalkan dengan tenaga ahli, dengan para ustadz-ustazah, atau dengan ahli di bidang
tertentu dan peningkatan mutu pendidikan. Artinya pendidikan PAI luar sekolah itu mempunyai tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat. Tahap yang berikutnya adalah tahap pengorganisasian. Tahap ini merupakan kegiatan dalam rangka menyiapkan dan menggerakkan sumber daya yang akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan atau tuntunan program kegiatan, atau menata pelaksanaan program kegiatan dan tenaga kependidikan. Contohnya dengan membuatkan jadwal dan dengan memberikan tanggung jawab atau wewenang kepada pengampu untuk pendidikan tertentu. Untuk tahapan yang berikutnya adalah tahapan pelaksanaan. Nah, pada tahap ini itu terdapat beberapa bidang pendidikan. Yang pertama adalah motivasi warga belajar. Artinya, kita juga harus memotivasi kepada masyarakat untuk mau terlibat atau bergabung dalam pendidikan PAI luar sekolah. Yang kedua adalah mengadakan atau mengembangkan bahan ajar pokok bagi warga belajar dan bahan pengajaran pokok bagi tutor dan narasumber. Artinya, pendidikan PAI luar sekolah juga harus mempunyai kurikulum yang jelas dan tujuan dari pendidikan PAI luar sekolah itu sendiri melalui visi dan misi. Yang berikutnya adalah melaksanakan proses belajar mengajar. Artinya bagaimana proses belajar mengajar yang dilaksanakan pada pendidikan PAI luar sekolah. Yang berikutnya adalah partisipasi aktif warga belajar. Artinya bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan belajar. Bagaimana minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan PAI luar sekolah dan antusias masyarakat. Untuk yang berikutnya adalah menilai proses dan hasil kegiatan belajar mengajar secara berkala. Artinya pendidikan PAI luar sekolah juga harus mengadakan evaluasi untuk mengetahui di titik-titik mana yang terdapat kekurangan untuk bisa diambil langkah untuk melakukan perbaikan. Tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi dan tindak lanjut. Walaupun pendidikan PAI luar sekolah itu bersifat non formal, tetap harus dalam perjalanannya penyelenggaraan PAI luar sekolah juga membutuhkan adanya evaluasi secara berkala untuk mengetahui adanya kekurangan dalam penyelenggaraannya, yang kemudian akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan tindak lanjutan untuk bisa mengambil langkah perbaikan demi berlangsungnya pendidikan PAI luar sekolah. Kesimpulannya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM adalah suatu lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat untuk masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya dalam bidang keagamaan dan memberikan kesempatan belajar yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat status sosialnya. Fungsi utamanya adalah pemberdayaan masyarakat dalam belajar agama untuk meningkatkan kualitas pengetahuan keagamaan serta mendorong pertumbuhan spiritual masyarakat dengan tahapan yang meliputi tahap identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, evaluasi hingga penyusunan rencana kerja tindak lanjut atau RKTL. Demikianlah sedikit pemaparan saya tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Tentunya masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi pada lain kesempatan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.